Dan jika memang dia takdir saya, berarti dia yang terbaik untuk saya yang dikirimkan oleh Allah. Saya nggak bermaksud sombong dan pamer. Alhamdulillah saya belum pernah pacaran dan saya nggak mau coba-coba. Cerita dari FA. Dia menunjukkan sifat kalau ingin pacaran dan sentuhan fisik. Halo semuanya, perkenalkan saya Shibli Zainbrin, psikolog klinis yang saat ini banyak berpraktek dan mengisi berbagai platform. Silahkan kenali saya di sosial media saya di bawah ini. Dan saya akan membacakan beberapa cerita dari teman-teman yang sudah terkumpul. Semoga menginspirasi ya video kali ini ya. Oke, yuk kita mulai. Story dari Ade. Ceritanya begini. Dulu saya pernah suka sama seorang lelaki, teman sekelas. Rasa itu dipendam. Sampai sekarang, lisan ini tetap membisu. Akan tetapi hati meronta ingin berucap. Apalah daya saya. Saya hanya bisa berdoa, memperbaiki diri dengan banyak belajar. Dan jika memang dia takdir saya, berarti dia yang terbaik untuk saya yang dikirimkan oleh Allah. Sebaliknya, jika memang bukan dia, berarti dia tidak baik untuk saya. Bismillah, saya siap menerima siapapun yang diberikannya karena Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk saya. Dari masa lalu itu saya belajar bahwa yang menurut saya baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi saya suka karena ia memiliki tahi lalat. Dan hati saya nyaman jika berada di dekatnya. Entah mengapa seperti itu. Akan tetapi, belum tentu dia menjadi jodoh saya. Sebab, saya tak ingin berharap kepada manusia. Cukup Allah tempat berharap dan bergantung kepada saya. Dan laki-laki yang baik agamanya lah yang paling utama untuk diterima. Sebelumnya maaf, saya nggak bermaksud sombong dan pamer. Alhamdulillah saya belum pernah pacaran dan saya nggak mau coba-coba. Emang dikira pacaran itu kayak masakan yang harus dicoba-coba, diicip-icip. Iya kalau jodoh. Kalau nggak nyeseknya sampai ubun-ubun. Belum lagi hati yang rasanya tak bisa didefinisikan. Alhamdulillah saya belum mengalami hal buruk apapun dan saya berusaha untuk tidak mengalami hal tersebut. Wow, oke. Untuk saudari Ade. Ya, saya mengasumsikan ini perempuan ya yang menyukai laki-laki, tidak pernah pacaran sampai sekarang, namun perasaan suka itu ada. Yang perlu kita pelajari di sini adalah perasaan suka itu perasaan yang sangat wajar dialami oleh manusia. Perasaan suka, perasaan cinta, adanya dorongan nafsu atau apapun itu merupakan sesuatu yang manusiawi. Tinggal bagaimana caranya kita mengendalikan atau mengontrol sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan kita. Menurut saya saudari Ade ini udah sangat amat mengikuti nilai-nilainya dia, udah sangat amat mengikuti apa yang diajarkan oleh kepercayaannya, udah sangat mengikuti nilai-nilai pribadinya dia, sehingga dia akan menjalani sesuatu yang emang memuaskan untuk dia. Jadi buat teman-teman mungkin yang memiliki kasus yang kurang lebih sama, sangat penting untuk kita mengetahui apa sih yang terbaik untuk kita, apa nilai-nilai kita, dan apa perilaku-perilaku yang membuat kita akan terpuaskan ke depannya. Jadi tidak selamanya tuh emosi mesti diikuti dan dorongan-dorongan itu tidak selalu harus diikuti juga ya. Apakah mesti diam, apakah kita mesti berdoa dan lain sebagainya, itu merupakan hak kita sebagai manusia untuk berdoa, dan jika bisa berusaha silahkan berusaha. Namun jika memilih untuk tetap diam dan menyimpan itu dalam doa, maka itu sangat sah-sah aja dan tidak ada masalah dengan itu. Lanjutkan apa yang menurut kamu baik untuk kamu dan lanjutkan apa yang menurut kamu emang bernilai untuk kamu. Karena yang terpenting adalah kamu melakukan sesuatu sesuai dengan nilai pribadimu, oke? Oke, kemudian ini ada cerita dari FA. Kenalkan saya FA.
Saya berkenalan dengan seorang laki-laki lewat aplikasi sosmed dan akhirnya bertemu untuk menonton film bersama. Dia bekerja di bank berbasis syariah. Pada awal pertemuan itu, saya memang merasa agak aneh karena ia memegang tangan saya. Sejak saat itu, dia mengirimkan pesan WA menunjukkan hubungan yang serius dengan saya. Wah, saya saling WA nih. Dia selalu memberikan semangat kepada saya ketika saya sedang bekerja. Dia rajin beribadah dan memberikan motivasi serta pemecahan masalah kepada saya. Beberapa hari kemudian, dia menunjukkan sifat kalau ingin pacaran dan sentuhan fisik. Oke. Saya sholat tahajud dan sholat istikharah. Meminta petunjuk dari Allah. Apakah hubungan ini dilanjutkan ataukah tidak? Ternyata Allah memberi petunjuk untuk memutuskan hubungan ini. Dia memberi pesan bahwa ternyata seorang hypersex dan memberi pesan yang tidak senonoh kepada saya. Oke. Jadi dia menunjukkan kalau dia merupakan seorang yang hypersex gitu ya. Pada saat itu juga saya memutuskan hubungan dengan dia. Sampai saat ini saya belum bisa melupakan dia dan saya belum bisa membuka hati untuk orang lain. Saya berusaha melupakan dia dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diganti dengan seseorang yang lebih baik. Amin. Saya pernah menyesal, tapi saya juga ambil hikmahnya. Pelajaran untuk diri sendiri bahwa ketika mengenal seseorang harus berhati-hati, jangan mudah percaya dengan kata-kata di postingan akun sosial medianya. Oke. Wah, jadi dari cerita FA ini jadi kenalan di sosial media mungkin ya, atau dating apps kan sekarang lagi banyak nih ya, dating apps. Nah, kita berkenalan lah, ketemu, ternyata ada dua values yang berbeda. Di satu sisi Eva ingin meng-keep dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar dari kepercayaannya. Tapi di satu sisi orang yang ditemui ingin untuk membangun hubungan fisik yang lebih, di mana batasan dari Eva ini adalah batasan fisik. Yang perlu dipelajari di sini adalah sangat baik ketika Eva emang membatasi dirinya. Jadi kita emang kan ada boundaries ya. Jadi ketika kita memiliki boundaries emosi, boundaries fisik, batasan emosi, batasan fisik, batasan berkomunikasi, batasan berpacaran, batasan memiliki hubungan interpersonal dan hubungan sosial. Itu semua batasan-batasan yang perlu kita jaga dan perlu kita ketahui. Kita perlu aware, kita perlu paham dan kita perlu sadar terhadap batasan tersebut. Dan FA sudah cukup melakukan hal tersebut pada pengalaman yang ini. Jadi sangat cukup baik karena memiliki batasan tersebut. Nah, tapi masih kepikiran nih, masih sayang, masih suka gitu ya. Ya pasti ya. Namanya sebuah hubungan pasti memiliki, apalagi permulaan yang indah gitu ya. Pasti kita ingin mengenang dan ingin berada di hubungan yang indah tersebut. Namun, memang kita perlu tahu juga ketika itu tidak sesuai dengan kita memiliki hak untuk meninggalkan, tapi konsekuensinya emang adalah kita perlu untuk berproses pada emosi sisanya. Jadi ada tuh makanya namanya move on gitu ya. Kita juga perlu berproses kepada move on itu. Dan move on itu bukan sesuatu yang perlu dipaksa. Terima prosesnya, emang sedih, emang tidak menyenangkan. Tapi yang terpenting adalah kamu menjalani apa yang kamu percayai dan kamu keep batasan kamu sesehat mungkin untuk kamu. Congratulations for that. Wah, oke. Saya pribadi sangat ingin berterima kasih karena kalian semua nih teman-teman udah sharing banget ke kita terkait cerita-cerita yang mungkin nggak diceritakan juga ya ke orang lain ya. Gitu. Dan dari cerita-cerita ini kita bisa mengambil banyak banget pelajaran. Oke semuanya, kalau gitu saya tutup. Terima kasih banyak telah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan saya Shibli, psikolog klinis. See you.